Orang yang gak percaya terus dengar cerita ini pasti nanya, kenapa gak lari aja? Mungkin kalian baru tahu jawabannya kalau kalian dihadapkan sama situasi seperti itu. Masih bagus gue bisa teriak, gue gak bisa ngerakin badan gue. Gue pengen pala gue enggak ngeliat dia, tapi pala gue yang udah kekunci ngeliatin terus tuh pocongnya Ririn. Kalau ada kejuaraan tahan gak kedip-kedip, malam itu gue pasti jadi juaranya. Karena menutup mata pun rasanya berat. Gue nangis tanpa berkedip untuk waktu yang lama. Pocongnya Ririn cuma bilang, "Arya, ayo ke kamar." Dalam hati gue berkata dan berharap, semoga ini cuma mimpi buruk dan gue gak bisa bangun karena gue kena rep-rep. Nyatanya enggak. Itu memang benar-benar kejadian sama gua. Nyokapnya Ririn gak datang-datang juga. Yang datang bapaknya. Bapaknya lari ke arah pocong Ririn. Bapaknya langsung gendong pocong itu ke kamar Ririn. Gua nangis. Tetep gak gerak-gerak badan gua. Kepala gua masih ngadep ke arah tangga. Kalau sengaja posisi kayak gitu, mungkin pegel. Itu gue gak kerasa pegel. Gue cuma pengen pulang, itu aja. Bapaknya Ririn turun dari kamarnya Ririn. Dia duduk di samping gue. Dia bilang, "Arya, maaf, ini salah bapak. Bapak minta Arya bisa tahan. Ririn yang minta ditemenin sama Arya. Bapak minta Arya hibur Ririn. Yang Arya lihat emang bener, Ririn akan terus jadi pocong sampai 99 hari. Sebenarnya gue suka trauma kalau terus ngebayangin ke waktu itu lagi." Bapaknya Ririn bilang, selama 99 hari setelah Ririn kembali jadi manusia, lewat jam 12 malam, Ririn pasti berubah jadi pocong. Gue dijelasin banyak banget sama bapaknya. Kira-kira begini, bapaknya Ririn punya tambang batu bara. Di tempat itu ada satu makhluk yang gak mau pergi. Makhluk itu selalu gangguin aktivitas karyawan batu bara. Bapaknya Ririn salah jalan. Cara ngusir makhluk di tambang batu bara itu yang salah. Bapaknya Ririn datang ke orang yang salah. Bapaknya Ririn sama orang pinter atau mediator antara bapaknya Ririn dan makhluk penunggu tambang bikin perjanjian yang suatu hari bikin keluarganya susah. Bukan susah secara materi, karena hasil tambang sangat besar. Mereka susah dalam menjalani kehidupannya. Hidup keluarganya seperti tidak lepas dari pengaruh makhluk itu. Perjanjian yang salah. Si makhluk diminta pergi dari tambang sama orang pinter, tapi dia gak mau. Si makhluk itu menolak. Dia ngasih syarat. Dia mau ninggalin tambang, tapi harus ikut sama bapak si Ririn. Medianya mantel. Ya, makhluk itu diam di mantel. Si makhluk itu harus ikut kemanapun bapaknya Ririn pergi. Dipakai atau enggak, mantelnya harus dibawa terus. Si makhluk itu juga bilang ke si bapak, dia nggak mau dibawa sama orang lain, apalagi dipakai. Kalau dipakai sama orang lain, orang itu pasti berubah jadi pocong. Kenapa berubahnya jadi pocong? Si makhluk itu minta jaminan dari si bapak bahwa dia gak bakalan gangguin tambang. Artinya yang pakai mantel nyawanya jadi jaminan. Seminggu nggak bisa lepasin mantel, yang pakai mantel pasti mati. Si makhluk itu akan pergi dari tambang. Makhluk itu nggak mau rugi. Kalaupun dia diusir dari tambang, harus ada yang mati. Bapaknya Ririn bilang, padahal di tambang pernah ada yang mati. Si makhluk itu ngasih tahu si bapak, karyawan yang mati itu bukan urusan dia. Dia mau ninggalin tambang kalau yang mati itu dari pihak keluarganya si bapak. Di gunung, Ririn pakai mantel lalu jadi pocong. Kalau seminggu nggak ketangkep, Ririn pasti mati. Tapi kan Ririn selamat. Betul.
99 hari dari itu Ririn masih ada di dua alam. Nyawanya Ririn tergadaikan. Si iblis itu emang musuh yang nyata, ngebolak-balik keyakinan bapak si Ririn. Seperti yang tadi gue bilang, bapaknya Ririn salah jalan, salah nemuin orang pintar. Awalnya bapaknya Ririn setuju-setuju saja, karena si makhluk itu ngejanjiin ke si bapaknya Ririn kalau nurutin apa yang dia minta, hartanya nggak akan habis-habis. Bapaknya Ririn cerita ke gua, jauh sebelum Ririn jadi pocong, dia pernah nyari cara agar bisa lepas dari iblis itu. Sayang, 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 tebu berduri menusuk hati. Perjanjiannya kayak nggak bisa dirubah. Kalaupun diakhiri mesti ditukar dengan nyawa. Satu-satunya cara membatalkan perjanjian itu hanya dengan kematian. Tapi sekali lagi bapaknya Ririn salah menafsirkan soal kematian itu. Awalnya bapaknya Ririn nyangka kalau semua itu bisa selesai dengan menumbalkan orang. Nah, terpikirlah oleh si bapak si Ririn untuk mencari orang yang bisa ditumbalkan. Motifnya, bapaknya Ririn sedang mencari karyawan untuk bekerja di pertambangan, dibantu orang-orang suruhannya. Bapaknya Ririn dengan cepat dan mudahnya bisa mendapatkan orang yang mau bekerja. Mereka akan dijadikan tumbal agar supaya bapaknya Ririn terlepas dari iblis. Gimana gak cepet? Orang nyari kerjaan kan harus nyiapin ini itu. Demi memuluskan niatnya itu, bapaknya Ririn cuma bilang, gak perlu pakai CP. Kalau mau kerja tinggal ikut. Dikasih akomodasi. Yang di rumah dikasih uang. Dan dijanjikan gaji besar. Orang-orang yang gak punya ijazah pun diajak. Total ada 6 orang yang bersedia kerja di pertambangan. Bapaknya Ririn ngatur rencana jadi 2 orang dulu yang dibawa, yang lainnya nyusul di setiap bulan berikutnya. Mereka dipekerjakan dan difasilitasi dengan lengkap. 2 orang yang pertama tiba di tambang. Bapaknya Ririn dibantu sama orang-orangnya udah buat persiapan untuk menumbalkan mereka. Rencananya mereka akan ditabrak seolah-olah itu adalah kecelakaan kerja. Kejadiannya malam hari setelah pulang kerja. Lanjut part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.